Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Mariana Yusuf dari kelas 18F. Saya akan mempresentasikan tentang interface secara paralel dan serial. Fungsi, contoh, rangkaian, dan program aplikasi dengan konektor DB9, DB25, dan USB. Yang pertama, serial port dengan konektor DB9. Serial port bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial ialah komunikasi di mana pengiriman data dilakukan terbit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV atau koaksial, serat optik, atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial ialah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Berikut adalah port serial DB9. Nah, di atas ini adalah contoh port serial DB9. Peralatan komunikasi serial. Device pada komunikasi serial dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Data Communication Equipment atau DCE dan Data Terminal Equipment atau DTE. Contoh dari DCE ialah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh pada DTE ialah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau EIA. Yang pertama, space, logika 0, ialah tegangan antara plus 3 hingga plus 25 volt. Yang kedua, Mars, logika 1, ialah tegangan antara minus 3 hingga minus 25 volt. Yang ketiga, daerah antara plus 3 volt hingga minus 3 volt tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Yang keempat, tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 volt. Yang kelima, arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA. DB9 mempunyai 9 pin. Yang pertama, data carrier detect. Pin kedua, received data. Pin ketiga, transmit data. Pin keempat, data terminal ready. Pin kelima, signal ground. Pin keenam, data set ready. Pin ketujuh, request to send. Pin ke-8, clear to send. Pin 9, ring indicator. Aplikasi atau rangkaian port serial. Pemrograman port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut contoh program assembly untuk komunikasi serial antara dua PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan pin TXD ke pin RXD komputer lain. Pin RXD dihubungkan ke pin TXD komputer lain. Yang ketiga, RTS dan CTS dihubungkan singkat. Yang keempat, DSR dan DTR dihubungkan singkat. Yang kelima, GND dihubungkan ke GND komputer. Yang kedua, parallel port dengan konektor DB25. Parallel port diperkenalkan tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia. Saat itu, meskipun masih ada beberapa masalah mengenai parallel port ini. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan pada arsitektur parallel port, sehingga transfer data maksimal tetap terbatas pada 150 KB per second. Tidak ada interface standar yang mengakibatkan munculnya banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar platform berbeda. Desain standar parallel port hanya memungkinkan panjang kabel maksimal 2 meter. Pengertian dan fungsi parallel port. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pinout
berjumlah 25 pin. Dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yakni TX transmit, RX receive, dan GND ground. Seiring perkembangannya parallel port secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port VSI. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop. Dan juga karena kecepatan transfer datanya yang terbatas. Jika generasi awal untuk parallel port, data transfer rate-nya berkisar 50-150 KB per second. Sekarang dengan emulasi port USB, data transfer rate parallel port atau virtual bisa mencapai 12 MB per second. Ini tentunya merupakan teknologi yang cukup signifikan. Diagram pin paralel port parallel port ada dua macam, pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Centronic dan pin 25 dikenal dengan DB25. Centronic lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IBM bersama dengan DB9. Untuk serial port, ketika diperkenalkan pertama kali port ini ditujukan untuk menghemat tempat. Karena lebih praktis, maka untuk koneksitornya parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan 8 DB25, sedang Centronic masih digunakan sebagai konektor pada printer. Parallel port dibuat dalam dua konektor, yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada kabel penghubung. Sedangkan untuk konektor paralel betina dipasangkan pada komputer DB25. Dari semua pin yang ada, hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi, dan sisanya berfungsi sebagai ground. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit control dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data ke parallel port. Pengertian dan fungsi parallel port. Parallel port mempunyai 3 register, yaitu yang pertama data register, yang kedua status register, yang ketiga control register. Data register dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status, control register dihubungkan ke jalur kontrol. Parallel port dapat mengirimkan 8 bit sekaligus atau serentak dalam satu waktu, lebih cepat dibanding serial port. Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 bit. Tujuan dari standar yang baru tersebut ialah mendesain driver dan peralatan yang baru untuk kompatibel dengan peralatan lainnya, serta standar parallel port sebelumnya yang diluncurkan tahun 1981. Mode kompatibilitas nibble dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel orisinal, di mana EPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware, di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mode kompatibilitas atau mode Centronics hanya dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 KB per detik hingga 150 KB per detik. Untuk menerima data, Anda harus mengubah mode menjadi mode nibble atau byte. Mode nibble dapat menerima 4 byte pada arah yang mundur, misalnya dari alat ke komputer. Mode byte menggunakan fitur bidirectional parallel untuk menerima 1 byte atau 8 bit data pada arah mundur. IRQ atau interrupt request pada port paralel biasanya pada IRQ5 atau IRQ7. Port paralel extend
dan exchange menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handshaking. Untuk mengeluarkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas software harus yang pertama, menulis byte ke data port. Yang kedua, cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data, sehingga data yang telah ditulis akan hilang. Yang ketiga, buat strobe pin 1 rendah. Ini memberitahukan printer bahwa data yang benar telah berada di line data. Yang keempat, buat strobe tinggi, sehingga menunggu sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strobe low. Hal ini membatasi kecepatan data. Sedangkan EPP dan ECP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handshaking lainnya. Ini berarti hanya satu instruksi input atau output yang harus dilakukan yang akan meningkatkan kecepatan port ECP. Juga mempunyai kelebihan menggunakan saluran DME dan buffer PIPO. Jadi, data dapat digeser tanpa menggunakan instruksi input atau output. Protokol EPP mempunyai 4 macam siklus standar transfer data yang berbeda, yaitu yang pertama, siklus data baca atau data read. Yang kedua, siklus baca alamat atau address read. Yang ketiga, siklus tulis data atau data write. Yang keempat, siklus tulis alamat atau address write. Siklus data digunakan untuk mentransfer data antara host dan peripheral. Siklus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat, saluran atau channel, atau informasi perintah dan kontrol. Yang ketiga, aplikasi dan rangkaian dengan konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini. Dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya tinggi, Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung 2 kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh 12 MB per second dan kecepatan rendah 1,5 MB per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan 480 MB per second, yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak. Port USB menjadi pilihan utama karena ukurannya yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Sebagai perbandingan, bus PCIe saat ini mendukung transfer data hingga 132 MB per second, di mana AGP pada 66 MHz mendukung hingga 533 MB per second. AGP dapat melakukan ini karena kemampuan untuk mentransfer data pada ujung naik dan turun detak 66 MHz. Ada 2 macam konektor USB. Konektor A untuk hubungkan ke host dan konektor B untuk hubungkan ke peranti USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahpemasangan. Fungsi USB yang pertama adalah suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver atau pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yakni USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus, seperti printer, scanner, modem, dan lain-lain. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan yang dengan impedansi output 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshoot dan undershoot pada koneksi USB dengan kecepatan 12 MHz digunakan kabel twice pair yang terlindungi dengan impedansi 10 watt kurang lebih 15% dan delay maksimum 26 ns. Sedang impedansi pada drivernya harus
antara 28 Watt hingga 44 Watt. Jika diukur, arus yang masuk dan keluar piranti USB 1.1 tidak boleh melebihi 10,71 VOH-ME. Tegangan logika yang dimasukkan ke D+ dan D- tidak boleh melebihi 0,3 VOH untuk logika rendah dan juga harus turun sebesar 0,7 VOH untuk logika tinggi.